Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughat wa lughatul jannah wa lughatul Qur'an wa lughatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Hamdan liman qala fi kitabil karim kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khayra riyadh wa riyadul siyah wa siyal ibadah wa ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh ja'alul malaika rasulan uli awjatin masna wa sulasa wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma syaa inna allaha ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana biman al-iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan. Keindahan masa muda dihiasi juga dengan bentuk fisik yang masih kuat, Jalan masih cepat, barang masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah putih mengkilat. walaupun banyak jerawat. Tetapi tidak gawat karena masih banyak obat yang terjual di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai akan datang. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, selaku estafet perjuangan terhadap bangsa, sebagaimana Syekh Al-Mustafa Al-Ghalayani, seorang penjaga Mesir berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi yadi subban amara bil umma wa fi aqdami ahliha. Sesungguhnya pada tangan-tangan mereka lah urusan umat dan pada kaki kami mereka lah terhadap kehidupan umat. Mengingat terdapat tinggi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya tindakan mereka meninggalkan anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut jelas-jelas Allah memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental ataupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi yang ada sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal tersebut. Oleh karena itu, saya dan orang tua merasa takut jika meninggalkannya anak-anak keturunan dan generasi-generasi yang lemah. Prof. Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 perkara yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang sangat ditakutkan ialah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka tidak hanya sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, kita telah mengenal Budi Utomo dan I.E. Soekarno adalah tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah dari Bung Karno menjadi storekeeper, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan Indonesia. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang nanti agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Subhanul Yaumul Rijalul God, the young today, the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya para pemimpin di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagaimana pemuda dan remaja selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkah kaki ke depan
tersebut dapat kita ambil